Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi kali. Oke, jadi kali ini saya membagi itu lagi bagaimana cara rubah sebuah PSU simetris 12 volt ke 15 volt ya. Jadi di sini ada sebuah PSU, ini PSU tokoan bukan PSU randi. Untuk PSU seperti ini simetris ya, ini simetris bukan metris. Yang simetris itu ada aktif, ground, negatif. Yang non simetris itu cuma ada positif dan ground, seperti itu. Dan di sini untuk trafonya saya menggunakan trafo 1 ampere CT 12 volt. Dan ini saya mau membagikan tutorial bagaimana cara merubah PSU ini bisa di outputnya itu bisa keluar 15 volt. Ini kan untuk PSU ini kan untuk outputnya 12 volt ya, mentok 12 volt. Jadi ini saya mau rubah ke 15 volt agar di aksesoris itu kalau ada trafo ngedropnya itu kan biar tidak ngedrop terlalu banyak ya. Oke, langsung aja. Yang belum channel ini donor channel ini dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian satu semangat buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya ya. Oke, yang pertama ini cuman sedikit ya, cuman sedikit untuk banyak untuk merubah 12 volt ke 15 volt. Dan di sini untuk PSU-nya itu saya menggunakan PSU yang menggunakan TIP ya, menggunakan TIP 41 dan 42 dan dioda Zener. Yang lain banyak ya yang menggunakan regulator 7812 atau 7815 itu banyak. Jadi ini yang saya punya yang menggunakan TIP 4142 ini untuk menstabilkan tegangan. Jadi yang saya rubah itu cuman ininya doang lor, cuman dioda Zenernya. Dioda Zener yang aslinya itu kan 12 volt ya, ini dioda Zenernya seperti ini loh. Nah ini kameranya nggak bisa fokus ya, nggak bisa autofokus. Ini untuk dioda Zener yang asli, yang aslinya bawaan dari ininya, bawaan dari PSU nya. Jadi saya ganti menggunakan dioda Zener yang 15 volt. Dan untuk pemasangannya itu sangat gampang sekali. Ini sama ya, sama dengan pemasangan dioda seperti ini. Ini untuk pemasangannya itu sangat gampang dan ini sama untuk pemasangannya. Kalau yang ada gelangnya itu yang negatif, terus yang enggak ada gelangnya itu positif. Yang dioda Zener itu yang di tengah-tengah elko 2 ini, yang kecil-kecil ini ada 4 ini. Nah ini yang tengah-tengah kalian ganti. Kalau mau ke 15 volt atau ke 20 volt itu kalian bisa merubah dioda Zenernya ini. Kalian ganti dua-duanya ya, karena ini kan ada dua dioda Zener. Jadi kalian ganti dioda Zenernya ini, karena untuk PSU ini, untuk semua PSU yang menggunakan trafo dan PSU simetris atau PSU non simetris seperti ini, itu kalau sudah melalui dioda 4 ini dan elko 2 ini itu kan untuk tegangannya itu naik ya. Jadi nanti kalau kalian tidak turunkan tegangannya itu menggunakan regulator atau menggunakan dioda Zener, itu di aksesoris kalian bakalan mati loh. Jadi harus diturunkan menggunakan dioda Zener, bisa menggunakan regulator bisa lur. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan ya, yang sebelum melalui dioda Zener atau penstabil tegangan ini dan yang sudah melalui penstabil tegangan. Oke, di sini saya menggunakan avometer digital biar mudah saja ya lur. Oke, kita akan di sini saja.
Nah, kita arahkan ke 20 dan kita nyalakan untuk PSU nya. Nah, ini sudah nyala, semoga kelihatan ya lur, takutnya nggak kelihatan lur ini. Seperti ini aja ya. Oke, seperti ini ya. Kita coba ukur yang sebelum melalui penstabil tegangan atau yang belum melalui TIP. Itu di sini yang ini yang positif, ini negatif. Telur ini infonya kita ukur ya. Ini tadi saya naikkan ke skala 200 karena untuk yang 20 di tegangan ini enggak terbaca, ini sudah terlalu tinggi ini untuk PSU ini. Nah, itu 32,3 atau 2 ya. Ini 1 elko 15 volt 16 volt, 2 elko mendapatkan 32. Ini yang sebelum melalui ini lur, melalui penurun tegangan ini atau penstabil tegangan. Jadi ini yang belum melalui ya, kita ukur yang sudah melalui TIP dan dioda zener. Kita turunkan tegangannya ke 20 karena ini sudah saya modif ke 15 volt. Nah, itu ya. Ini satu-satu untuk ceknya itu. Nah, itu 14 volt 76 74 ini selisih sedikit ya. Nah, jadi ini sudah saya modif ya, jadi untuk tegangannya seperti itu. Ini yang sudah saya modif itu tegangannya itu 14 volt. Ini enggak tahu ya untuk tegangannya itu di listrik rumah saya itu ngedrop atau enggaknya. Nah, ini 14 volt 1 elko itu mendapatkan 14 volt. Kalau 2 elko itu harus dinaikkan ke 20 biar terbaca. Nah, 29 loh. Nah, itu 1 elko mendapatkan 15 14. Kalau 2 elko mendapatkan 29 seperti itu. Ini sangat gampang sekali lur, untuk pengecekannya itu sangat gampang sekali. Nah, kita lanjut ya. Seperti itu untuk penggantian atau tutorial merubahnya, jadi sangat gampang sekali. Kalau kalian mempunyai PSU simetris seperti ini yang menggunakan TIP dan dioda zener, itu kalian bisa merubah dioda zenernya. Kalau mempunyai PSU simetris yang menggunakan regulator, kalian bisa merubah regulatornya. Jadi seperti itu loh. Dan ini untuk dioda zenernya itu jangan sampai hilang, kalian bisa kembalikan lagi kalau pengen merubah tegangan ke 12 volt lagi loh, seperti itu. Ini sangat gampang sekali. Dan supaya PSU simetris kalian atau PSU kalian bisa maksimal, kalian bisa mengganti komponennya itu menggunakan komponen yang bagus ya. Tapi ini untuk komponennya itu ya agak jelek ya lur, untuk komponen kali ini enggak terlalu bagus.
Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa kalian dukung channel ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena satu subscribe dari kalian satu semangat buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.